Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Terus Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini oleh orang Israel diberi gelar Abu Bani Israel. Jadi nama lainnya Yakub itu apa? Israel. Sehingga ketika beliau wafat dan kebetulan di negara Israel itu diberi bendera Israel. Dan karena Israel identik dengan Yahudi, seakan-akan Ibrahim itu ya pendiri Yahudi. Sehingga Allah membela-bela Nabi Ibrahim dengan kata-kata maka Ibrahimu Yahudiyam wala Nasrani. Karena punya cucu yang meninggal di Israel dan dikira seperti itu. Kita tahu banyak guru-guru kita yang madhabnya ahli sunnah. Kalau menurut PBNU ditambahi ahli sunnah anak dia itu. Saya tidak tahu itu tambahan itu legal apa ilegal, tidak tahu itu. Tapi kalau anak cucunya itu kubu sebelah, itu nanti ya terus nggak dipoli, terus diharamkan. Kemudian pendapat itu seakan-akan warisan dari leluhurnya. Sehingga kalau dalam tradisi orang-orang Arab dulu, kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Jadi orang itu mulia bukan berdasar mbahnya, itu berdasar cucunya. Ini perlu dicatat ini. Bukan kayak orang Jawa keramat punut gandul apa keramat. Saya yakin andekan Mbah Zubair tidak punya putra sebesar Mbah Mun, mungkin yang datang ke hallnya juga sedikit. Orang juga nggak bakat lagi Mbah Zubair. Baru aja punya putra Mbah Maimun, punya murid Mbah Sahal dan yang lain-lain, orang bahas lagi Mbah Zubair. Andekan Mbah Hashim tidak punya murid sekali bertokoh-tokoh kayak Mbah Siddiq, abahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Satori di Cirebon dan beberapa kiai termasuk Mbah Dowi. Mungkin orang juga nggak bakas Mbah Hashim. Andekan orang nggak, Mbah Hashim tidak punya putra Gus Wahid, tidak punya cucu, tidak punya menantu kayak Mbak Mak Somali yang ngarang Soro, Mbah Muhaimin yang mendirikan Darul Ulum di Mekah, juga orang nggak akan bagi bakas Mbah Hashim. Apalagi kalau cucunya terus kedunyan, terus pondok di pabrik, itu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, terus sana ini kan sehingga nah di sini nih kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu udah ada orang ahli fikih sepinter Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pinter Imam Les. Sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngendikan alaitu afqahu min Malik illa annahu doya'ahu ashabu. Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Tapi semua orang ngajar muridnya doya'ahu ashabu. Murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Les. Akhirnya intiros itu hilang. Ini saya cerita dulu. Nanti, nah, bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu. Aku kepengen hafal Quran, pengen hafal Fatihah. Dan itu kesampaian. Beliau dulu dekat sama Mbak Adnan Ali di sini. Saya dengan Gus Kiki ini dengan Gus Hakim juga senasab karena ya sama-sama Zuriya Mbah Sambu. Ini ada Lek kalau manggil Lek Laili ini. Saya seperti kaidah ya, kalau nggak pernah sepuh itu haram undang saya, ini harus dipegang. Karena ya agak kurang ajar lah, nggak lebih sepuh kok ngongkon itu kan nggak sopan. Jadi tapi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alfa dari Mahatali. Ini saya tegur, betul-betul saya tegur. Dan ini niat saya baik. Saya sering meneliti karangannya Said Muhammad, banyak dan saya baca. Itu selalu wasofbihi ajmain. Di sini Mbah Hashim juga menghentikan wa ashabihi at-thahirin ajmain. Fa inna hadhil kalimata kalimatun fariqatun bainana wa bainas syiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajmain. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wa ala ali wa babi ajmain. Selain malut dia khutbah sing engkek, juga gak tipikal orang engkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab. Karena ajma ini kalimatun fariqah. Bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Sehingga Mbah Hashim ketika mengatakan ajmain dengan energi yang luar biasa, bukan monoton ajmain.
Nah sekarang banyak santri yang bilang ajma ini ya mergo hafalane mau ajma. Maksudnya piye ya ora roh. Pokoke ngarepe nun rabbil alamin mursalin ajmain. Itu santri kriminal. Itu harus ditobatkan. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Mustaqim itu tidak saya luluskan di Mahat Ali. Karena ngelafatkan ajmain ora Jawa itu ora paham. Jadi ajmain itu kalimatun fariqah bainana baina syiah fa inna nublu mujami'as shahab. Jadi semacam maklumat. Semacam apa? Maklum. Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada Bu Muta'alim kebetulan saya kaji itu An-Naur Robek. Karena itu cara saya memarahi Mahat Ali di sini nanti. Marahi itu bagus lah. Karena kadang-kadang ilmu harus disampaikan dengan marah. Tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampai bisa ngecek di Fadhailus Sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya Masya Allah, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Dan kalau dipisahi orang ya ada balas, ditabok kanan dikasih kiri, semuanya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang hadar rajul alladzi yasumu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang mengira dirinya nabi tapi kalau makan tidak priayi. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu. Siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya? Muridan bidzalika abdullah. Beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-A'rad al-Bashariyah. Beliau harus punya diri sebagai manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi. Yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah. Tidurnya ya ibadah. Nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah. Huwa basarun, buktinya yangkin, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, harusnya Mahat Ali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain enggak ditakriri ini saya curiga. Piye ya kalimat sepenting itu enggak ada penjelasannya. Nggak ada tahqiqnya. Ini yang keliru semoga gurunya. Nggak perlu pengasuh, nggak berani ya. Nah, sehingga kata Sayyid Zabidi, hadhil ummah masunatun wa mar'ayatun dari kesalahan. Umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barokati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan. Ya Allah saya minta sholli berikan sholawat terbaikmu ala Muhammad. Sehingga Allah tetap posisi pemberi. Apapun hebatnya Nabi itu penerima. Sehingga jelas aturan mainnya. Engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli Abdullah sholat, sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau. Sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW apapun sempurnanya Nabi. Dan ini sekarang banyak orang sholawat tuh pakai target 1000 katiatnya gini, 100 begini. Itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya. Jadi dalam konteks mujarrobat atau primbon itu bagus. Jadi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka. Ini kata saya Zabidi bukan kata saya yang mengarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Nah, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sobri. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahat Ali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi wa Muhammadun wa in jalla qadruh yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi jalla qadruh tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima.
Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penurunan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di barakatis sholawat dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah. Gak mat da'at bin nasor fi nabihi. Meskipun muji Nabi sakar-karapnya, tapi gak ninggalo siro ma'ing perkara idda'at bin nasor fi nabihi. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu gak mat da'at bin nasor fi nabihi wahkum bima syi'ta madhan fihi waqtakimi. Setelah kamu gak terjebak faham Nasrani, silahkan muji Nabi setinggi-tingginya. Fansub ila adatihi masih tamin sarafin wansub ila qadrihi masih tamin idhomi fa inna fatla rasulillahi laisa lahu khatun payu riba andunapikun ibami dan seterusnya. Jadi ini Mahatali bukan mubtadiin, bukan anak-anak. Jadi saya dulu dikasih Gus Wahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak tukaran. Jadi kitabnya Basim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus, karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama saya pakai Mas Kumambang itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu Gus Wahmi, seri tarungnya itu. Tapi gak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun, enggak kayak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok Imam Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Sehingga cerita di keluarga Termas itu paling masyhur. Saya pernah mengisi acara akhir tanah di Termas itu. Mbak Hasyim itu mau ke Termas sama Mbak Dimyati, semua kentong beduk di sterilkan. Karena yang datang Mbak Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbak Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kula diliros danten. Aku itu kaget. Oh, ternyata akal-akal. Saking ibunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hasyim. Sampun kula diliros danten Mbah kentong kalian beduk mun aman. Tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugune, saking gobloke terserah lah. Dan itu dulu enggak masalah. Dulu gak masalah karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman bihadzal madhab, saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah. Dan itu Mbah Hasyim terang-terangan nyifati ashabihi at-thahirin. Nah, jadi ini maklumat. Lagi-lagi gak ditahqiqi ini. Sampai ke rektor. Ya, jadi ini rektor tuh. Ya, sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja, biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu, sehingga saya agak kasar lah, karena ini majelis ilmu. Jadi orang tuh harus, makanya Dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa, itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini. Dijawab oleh Dibak berjanji oleh sing tuduror bahwa mbahnya Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, enggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajjis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang kulunin wa ashabi tahirati ila arhamid tahirati sajid hatta akhrajan yawa min baini abawaya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam muslim. Itu maklumat saratun saranurun nubuwati fi asari hurarihimul bahiyya wa badar badruhu bijabini jadihi abdil muttalibi wabnihi. Semua itu maklumat. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hasyim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau bahasa mendekan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa.
Ya, ya hanya sederhana bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Kualitasnya luar biasa. Allah itu memberi, Muhammad penerima, sehingga nggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad al-basari. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat, itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar. Karena dengan dahar itu ada nafsu rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna bil aswaq. Karena aklihum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Gak jelas untuk apa, untuk mumpung gratis. Gak ada ibadahnya sama sekali. Gak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang Nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam ila rasul qad balas min qablihir rusul wa muhittiqa kana yaqulanit. Lu orang sebesar Nabi lu hanya diberi status ini doyan makan. Itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madhab. Tapi kalau seorang Nabi itu madhab, karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu. Ma'atali. Jadi ya sudah seperti saya di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini, ini jaga kualitas adab. Diutus cucunya Mbah Hashim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim enggak. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita ya. Jadi ilmu itu harus dijaga kualitas. Sama seperti ulama dulu bilang begini. Tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya Masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qawlihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu dok. Tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak Matali ini enggak ngetes gurunya, anak-anak saja biar kalau salah pantas. Kalau guru kan enggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iyyaka na'budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Enggak anak-anak aja disuruh saya murid jenengan. Iyyaka na'budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyyaka itu ada kata qulu atau qul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyyaka na'budu. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iyyaka na'budu. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal enggak? Fatal. Jadi kelihatannya hanya sederhana. Wa yuqaddaru qabla qawlihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah Muhammad katakan iyyaka na'budu. Akhirnya Nabi menirukan iyyaka na'budu. Memang iyyaka na'budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng jelas nih. Itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyim. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin. Berarti Quran itu ya bengkok, agak lurus, itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Nah, makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dipotong itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah saya sebagai kiai Anda bilang, cung celokno Zaid, cung ojo nyeluk Zaid.
berhenti Umar. Mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar, Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta, jangan seperti itu tidak mahatali. Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana manfa'atana min marqatina hadza ma wa'ada rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, manfa'atana min marqatina. Siapa sih yang bangkitkan kami? Enak-enakan mati kok ada yang bangkitkan. Nah ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal. Ini sudah janji Allah. Nah berhubung hadza itu qaulu mujawibin, yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya, manfa'atana min marqadina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah. Ngomong-ngomong dewi, dijawab-jawab dewi. Itu sama hatali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah makanya saya baca An-Naur Rabi' itu luar biasa ketika Mbah Hashim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitasnya per item, per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali Sayyid Muhammad, sekali Mbah Hashim, sekali Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki lho cung ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'i sahabat. Ketika Mbah Hashim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal. Jadi ya bikin muqaddimah sekaligus maklum. Ya ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jadi apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang terakhir saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu makili Pondok Anwar di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul lah saya beliau orang alim dan ceria dan sangat suka mendokumen. Termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang. Karena dulu teman-temannya Mbah Hashim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya. Saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Itu dulu teman dekatnya Mbah Hashim. Itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hashim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbah Idris. Idris itu bin Umar. Ini yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Kiai Hamid Pasuruan. Mbah Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbah Maimunah itu saudaranya Mbah Bedowi. Mbah Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah Sofia ini yang orang Kudus. Sofia punya adik Badiah yang melahirkan Mbah Halid. Nah ini beliau-beliau terus punya adik, diantaranya Ifadilah, yang diantara cucunya ada Pak Said Agil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim ada tulisan tangannya Mbah Hashim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan tulisannya Mbah Hashim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana itu di Sarah Muslim, Sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu bibananihi muhauqilan wa musabbihan. Ini begini Hashim Asy'ari. Jadi beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih, muhauqilan wa musabbihan. Saking religiusnya Mbah Hashim. Jadi di beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-Gus di sini. Saya senang sekali. Kalau ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja supaya karena tadi Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil, dan Syekhona Khalil di akhir hayati ketika Mbah Hashim baca Bukhari, beliau datang ke sini. Kila ittabada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hashim adalah tokoh yang luar biasa. Sehingga hadara majlisahu syaikhuhu. Ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini ke beliau.
Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Karena jelas Allah pemberi, Nabi. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi tetap abdu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdullah. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini sebelum saya ngakhiri ini saya baca yang An-Na'u. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi nggak apa-apa lah. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya enggak apa? Yang dimiliki anak-anak? Oh, ya kalau yang di cetakan R1 Sari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Na'ur Rabi'. Tidak supaya ngerti betapa Mbah Hasyim ingin santri-santrinya itu detail. An-Na'ur Rabi'. Ya anak-anak kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 An-Na'ur Rabi' dan di War-Rabi'. Ya, An-Na'ur Rabi' dan di yang War-Rabi'. Ayu sahihah ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayyidan. Imma ala syaiqi aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yaqaduhu. Ba'da dzalik hifdhan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da hifdhihi tikrara muawwidin. Terus terusnya waqad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji enggak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid.